Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan segala aktivitas. Amin. Nah, pada hari ini kita akan bahas sebuah topik yang masih berbau-bau dengan COVID-19 nih. Yakni tema kita pada hari ini adalah rapid test pada pemeriksaan COVID-19. Nah, untuk tahu lebih lanjut, simak videonya sampai akhir ya. Nah, yang pertama kita akan bahas apa itu rapid test. Dan untuk kalian yang masih awam, aku akan jelasin terlebih dahulu apa yang dimaksud dari rapid test. Jadi rapid test adalah metode screening awal yang digunakan untuk mendeteksi antibodi IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus. Jadi untuk rapid test ini tidak hanya digunakan untuk mendeteksi antibodi pada kasus virus COVID-19, tetapi juga untuk kasus virus-virus yang lainnya. Selanjutnya, apa fungsi dari rapid test? Nah, rapid test hanyalah sebagai pemeriksaan screening atau pemeriksaan penyaring saja, bukan pemeriksaan untuk mendiagnosa adanya infeksi virus COVID-19 ini. Artinya, apabila pada saat dilakukan rapid test dan didapatkan hasil positif, belum tentu pada saat pemeriksaan PCR hasilnya juga akan positif. Dan pemeriksaan yang dapat memastikan atau mendiagnosa seseorang ini terinfeksi oleh virus corona sejauh ini hanyalah pemeriksaan PCR, bukan pemeriksaan rapid test. Rapid test positif, apakah berarti positif corona? Gimana nih menurut pendapat kalian? Rapid test yang positif, apakah langsung dapat didiagnosa bahwa pasien tersebut positif COVID-19? Lalu apabila rapid test yang negatif, apakah juga dapat berarti negatif corona? Jawabannya masih belum tentu ya. Jadi, apabila seseorang diperiksa dengan menggunakan metode rapid test ini, hasilnya adalah reaktif atau positif, maka untuk membuktikan seseorang ini terinfeksi oleh COVID-19 atau tidaknya, masih perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut nih, yakni dengan menggunakan pemeriksaan polymerase chain reaction atau PCR. Begitu juga dengan sebaliknya nih, apabila seseorang diperiksa dengan metode rapid test ini menunjukkan hasil negatif atau non-reaktif, maka pada saat pemeriksaan PCR belum tentu juga seseorang ini negatif COVID. Jadi kesimpulannya, pemeriksaan screening atau rapid test ini bukan pemeriksaan untuk mendiagnosis pasti seseorang itu terinfeksi oleh COVID-19 atau tidaknya. Lalu bagaimanakah seseorang dapat didiagnosa terinfeksi oleh virus COVID-19 nih? Jadi menurut kalian bagaimana nih? Apakah dengan melakukan pemeriksaan rapid test atau dengan menggunakan pemeriksaan PCR nih? Nah, jadi seseorang dapat didiagnosa positif atau negatif terinfeksi oleh virus COVID-19 ini, yakni dengan dilakukannya pemeriksaan PCR swab, karena untuk saat ini pemeriksaan yang paling pasti untuk mendiagnosa pasien positif COVID-19 ini dengan pemeriksaan PCR swab, bukan rapid test. Ingat, rapid test hanyalah pemeriksaan screening saja, bukan pemeriksaan untuk mendiagnosis pasti adanya infeksi oleh virus COVID-19 ini. Lalu bagaimanakah tanggapan masyarakat awam mengenai rapid test ini nih? Bagaimana nih dengan kalian para masyarakat awam mengenai rapid test ini? Apakah masih berpikir bahwa positif rapid test juga berarti positif COVID-19? Jadi memang masih banyak sekali masyarakat awam yang berpikiran demikian nih, padahal positif pada rapid test masih belum tentu positif atau terinfeksi oleh COVID-19 ini, dikarenakan masih banyaknya kurangnya edukasi dan pengertian pemerintah pada saat mewajibkan masyarakatnya untuk melakukan rapid test. Padahal seperti yang kita bahas tadi, hasil reaktif pada saat rapid test masih belum bisa ditentukan bahwa seseorang itu terinfeksi oleh virus COVID-19 ini, jadi masih perlu dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut lagi. Lalu pemeriksaan rapid test sia-sia dong? Mungkin sebagian dari kalian ada yang berpendapat demikian nih. Pemeriksaan rapid test sia-sia dong kalau setelah dilakukannya pemeriksaan rapid test tapi ternyata seseorang masih belum bisa dinyatakan positif atau negatif terinfeksi oleh COVID-19 nih. Jawabannya, dengan pemeriksaan rapid test ini dianggap tidak efektif karena tidak langsung dapat memberikan hasil yang pasti. Melihat lagi, prinsip dari pemeriksaan rapid test adalah sebagai pemeriksaan penyaring atau screening test, bukan diagnosis test.
Dan kita tahu juga bahwa setiap penyakit yang menyebabkan infeksi, terutama virus, itu memiliki masa yang disebut dengan window period, yakni masa di mana masuknya virus ke tubuh sampai dengan munculnya keluhan, tanda, sampai gejala. Nah, pada COVID-19 ini window periodnya adalah 7 hari nih. Dan pada masa 7 hari ini antibodi masih belum terbentuk nih. Nah, kita tahu bahwa setiap bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh, maka tubuh akan mengeluarkan respon nih, yakni dengan terbentuknya antibodi. Nah, oleh karena itu antibodi COVID-19 baru terbentuk pada hari ke-8 nih. Maka rapid test baru akan memberikan hasil positif pada orang yang terinfeksi oleh COVID-19 ini pada hari ke-8. Dan hasilnya masih negatif pada hari sebelum hari ke-8. Jadi itulah kenapa rapid test dianggap tidak efektif untuk pemeriksaan diagnosa COVID-19 ini. Jadi saran dari aku sebaiknya memilih tindakan untuk tidak melakukan rapid test dengan catatan apabila kita tidak merasakan adanya tanda dan gejala oleh infeksi virus COVID-19 ini. Tetapi kalaupun ada tanda dan gejala dari infeksi virus COVID-19 ini, lebih baik langsung mengambil tindakan untuk pemeriksaan PCR untuk mendiagnosis secara langsung ada atau tidaknya infeksi dari virus corona ini. Nah, aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang udah nonton serta mendengarkan video kali ini. Semoga mengedukasi, bermanfaat untuk kalian, serta menambah wawasan pengetahuan kalian. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan ajukan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ingin kalian tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.